Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qalat nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alim ulama, para guru, para ustadz hujjaj, wabil khusus DKM Musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah beserta jamaah salat maghrib Musalla Baitul Huda, teriring doa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin, Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala macam urusan kita, Allah luaskan dan berkahi rizki kita, bekal taat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali thalabul ilmi kita dengan membaca Quran suratul Fatihah liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ila hadrat wa khususan li ta'lifil bayan fi fiqhil Imam Syafi'i, تأليف الإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمرو العمراني نفعنا الله بهم من علومهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah-jenazah. Janaiz itu jamak dari jenazah. Qala al-Jauhari al-janazatu wahidatul janaiz. Jadi kata mufrad daripada janaiz itu adalah janazah. Artinya jenazah. Wal makna al-mayyitu 'ala sarir. Jenazah itu artinya orang yang meninggal atau orang yang mati 'ala sariri, masih berada di tempat tidur. Jenazah ketika ada seseorang ruhnya itu terpisah dari jasadnya, maka disebut jenazah. Yang profesor, doktor, ketika sudah jasad ruhnya terpisah dari jasadnya, itu enggak lagi disebut profesor ataupun doktor. Yang presiden ketika ruhnya terlepas dari jasadnya enggak bisa disebut juga presiden, enggak disebut juga gubernur, artis sama. Itu pangkat dan jabatan yang melekat lepas seketika. Ketika kita umpama takziah diumumin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Profesor Doktor Fulan bin Fulan, udah kan? Kita takziah tuh ke rumahnya. Yang kita tanya Profesor Doktor Fulan bin Fulan mana? Bukan. Tapi yang kita tanya jenazahnya di mana? Itu melekat ya, apa pangkat jabatan atau titel akademisi yang ia sandang seketika runtuh. Jenderal umpama itu, komjen, brigjen, panglima umpama. Ketika dia meninggal dunia, kita nggak lagi nyebut Pak Jenderalnya di mana, tapi yang kita sebut jenazahnya di mana. Tuh. Pangkat jabatan yang melekat lepas, titel akademisi yang berentet lepas, itu ketika ruh terpisah dari jasad seseorang, makanya disebut janazah. Al-mayyitu 'ala sarir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ma yaf'alu bil mayyit, itu bab tentang apa yang dilakukan atau perlakuan kita terhadap mayit. Yustahabbu likulli ahadin, dianjurkan, disunnahkan buat siapa? Likulli ahadin, setiap kita. Jadi setiap kita dianjurkan untuk ayyuksira min zikril maut, memperbanyak ingat mati. Bukan banyak ingat mati lagi, tapi memperbanyak ingat mati. Kapan? Fi jami'i ahwali, di setiap keadaan. Lagi senang ingat mati, lagi susah apalagi gitu ya. Ya lagi susah, lagi sehat ingat mati, lagi sakit apalagi kan gitu ya.
Sehat ya namanya sakit ingat mati pantas gitu ya. Ini sehat kita pun ingat mati. Kalau sehat ingat mati kesehatannya insya Allah manfaat. Kalau sehat nggak ingat mati dia tak terkontrol dikala sehat. Lagi kaya ingat mati. Lagi miskin apalagi kan gitu ya. Ya kan? Lagi kaya ingat mati. Kalau kaya ingat mati insya Allah itu harta nggak lari kemana-mana. Ya, larinya kemana? Nggak jauh dari masjid, nggak jauh dari musola, nggak jauh dari majelis taklim, nggak jauh dari anak yatim, nggak jauh kepada fakir miskin. Itu kalau orang kaya ingat mati. Orang miskin ingat mati, ya pasrah ya. Ya kalau miskin ingat mati udah. Artinya apa ya, dia sadar akan kemiskinannya bukan untuk menjauh dari Allah tapi justru akan mendekat kepada Allah. Jadi ternyata yustahabbu likulli ahadin ayyukthira dzikril maut ayyukthira min dzikril maut min jami'i ahwali. Disunahkan, dianjurkan, sudah semestinya, selayaknya, sepantasnya bagi kita semua. Muara kita, kehidupan kita, muaranya adalah mati. Maka kita perbanyak min zikril maut, ingat mati. Kapan? Fi jami'i ahwalih. Fi jami'i ahwalih, di setiap keadaan. Tuh. Jadi setiap keadaan apapun kita ingat mati. Bukan berarti kita ingat mati lantas kita apatis, kita masa bodoh, ntar juga mati. Ya. Artinya kita jangan lantas dengan ingat mati lantas kita pasrah. Nggak mau kerja, ntar juga mati. Kan gitu. Akhirnya seperti itu. Jangan salah kaprah menyalahi aturan bahwa ingat mati itu membuat kita apatis. Justru ini orang kenapa nggak kerja-kerja ya, bawaannya di musola mulu. Kenapa ingat mati? Kan gitu ya. Dua hal kok yang kita harus lakukan. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjalah, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jadi kita semangat mencari rezeki, semangat menjemput rezeki, seakan-akan apa kita akan hidup selamanya. Tapi pun kita tidak melupakan bagian kita, ya. Maka wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagian hidupmu di dunia. Itu. Jadi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Jadi seimbang dunia akhirat, seimbang. Makanya kita berharap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lima ruwiya, sebagaimana apa yang diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, aktsiru min zikri hazimil ladzat, perbanyaklah min zikri hazimil ladzat, perbanyaklah ingat terhadap yang menghancurkan al-ladzat, kenikmatan. Jadi yang menghancurkan kenikmatan itu mati. Yang menghancurkan rasa nikmatnya makan. Ya, hati-hati kalau memang kita udah ngerasa kok makan udah nggak enak ya gitu ya.
Telinga kok rada budek gitu ya, dipanggil kok nggak nengok-nengok ya. Berarti ini udah di WA nih ya. Sama Allah tuh ada pesan ya, ada pesan masuk tuh apa, dekat sama mati. Sebenarnya kita itu udah dikasih pesan ya. Pesannya apa ya tadi, makan udah nggak enak, kok telinga kok makin lama makin budek gitu ya. Gigi dulu mah apa namanya udah pada ninggalin dunia hitam gitu ya. Ya, kalau itu pesan Pak, kalau kita udah meninggalkan dunia hitam berarti kita dipesan sama Allah bahwa kita dekat sama mati ya. Rambut kita dulu hitam sekarang putih kan gitu, namanya meninggalkan dunia hitam tuh ya. Berarti kita sudah masuk ke ranah dunia putih ya, rambut sudah mulai memutih. Itu pun pesan. Mata dulu mah awas bener, ngeliat orang jelas. Kadang-kadang sekarang mah ngeliat tulisan gede saja kagak buyar kan buram. Itu juga pesan ya. Pesan, makanya aksiru min zikri hazimil ladzat, perbanyak kita ingat dari apa, dari yang menghancurkan segala kenikmatan. Apa yang menghancurkan kenikmatan? Yaitu adalah mati ya. Fama dzukra fi katsir, maka tidak disebut fi katsirin illa ya. Jadi tidak, bukan banyak, tapi kita perbanyak ingat mati. Jangan ingat ingat mati nggak Pak? Ingat. Yakin kita pasti mati nggak? Yakin, iya kan? Tapi apakah keyakinan kita ingat mati akan menambahkan kita beramal? Mestinya kan gitu ya, mestinya. Makanya kan pesannya apa? Orang yang paling cerdas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayyul mu'minina aqyas, siapa sih ya Rasul orang yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas bukan orang yang menyandang gelar akademisi banyak. Orang yang paling cerdas bukan orang yang kepalanya botak, bukan. Orang yang paling cerdas siapa? Orientasi Rasulullah ketika ditanya siapa orang yang paling cerdas, orientasinya bukan hanya kecerdasan dunia, tapi orang yang paling banyak ingat mati, wasti'dadan lima ba'dal maut. Dua hal, ingat dan siap. Maksudnya ingat dan siap, ingat dan mempersiapkan diri ya. Wasti'dadan lima ba'dal maut, mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Makanya pernah saya sampaikan, kita hidup itu bukan untuk hidup, tapi kita itu hidup untuk mati. Mati pun kita bukan untuk mati, tapi mati kita pun untuk hidup. Kenapa? Karena kita mati dua kali, hidup dua kali. Kita sudah mengalami kematian yang pertama, ketiadaan kita itu mati kita. Sebelum kita ditiupkan ruh dalam rahim ibunda kita, saat itu adalah posisi kematian kita. Allah hidupkan kita, kehidupan yang pertama Allah jalankan kita untuk hidup di dunia. Kita sedang menuju kematian yang kedua, dan setelah mati yang kedua kita akan mengalami kehidupan yang kedua dan kehidupan yang abadi ya. Ya gampangannya mah kita ini keluar lubang masuk lubang gitu ya. Keluar lubang masuk lubang. Jadi kita udah keluar lubang pertama, kita sedang berjalan menuju lubang yang kedua, namanya lubang liang lahat alias kubur. Makanya disebutkan ala qatimi Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab menyampaikan kafa, cukuplah bil mauti wa'idhan, cukup mati jadi pelajaran.
Ini kalau mati jadi pelajaran ya. Banyak orang mati, wah ini kayaknya dijadikan pelajaran, jadi kurikulum ntar. Ini tuh ya, kurikulum kematian. Kafa cukuplah kematian bil mauti wa idzon. Ya. Andago mangkuson ala khatimi Umar, kafa bil mauti wa idzon ya Umar. Ya, dalam satu riwayat disebutkan kafa cukuplah bil mauti kematian itu wa'izon jadi nasihat pesan ya Umar wahai Umar bin Khattab. Jadi ini pesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Cukup mati jadi pelajaran. Kenapa kok mati jadi pelajaran? Karena apa? Mestinya kan memang nasihat itu ada dua. Ada yang somit, ada yang natik. Ada yang natik, ada yang somit. Itu nasihat. Yang somit, yang natik, apa sih somit, apa sih natik? Natik itu yang bicara, itu nasihat. Apa yang natik? Al-Quran. Bunyinya Al-Quran menjadi nasihat buat kita. Ketika kita disuruh, ya, disuruh untuk apa? Beriman. Ketika kita disuruh untuk ibadah, ketika kita disuruh untuk beramal, ketika kita disuruh untuk menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran, itu adalah nasihat yang natik, namanya Al-Quran. Ya. Al-Quran itu nasihat. Ya. Yang kedua ada nasihat yang somit, diam, tapi diamnya ngasih nasihat. Diamnya ngasih nasihat. Siapa? Kematian. Orang mati ngomong nggak? Enggak ngomong dia. Nah romanya kalau ada orang mati ngomong, kira-kira kabur apa kita tahu nggak? Ya kan hidup pak dia. Nah romanya hidup lagi. Ternyata dia punya si mayit itu ngasih nasihat. Mayit diam, tapi nasihatnya bukan kalam, diam dia. Ya, mayit gak ngomong, mayit diam saja tuh. Dia apain saja diam dia. Dimandiin, digosok-gosok dia. Ya, tapi mayit diamnya itu memberikan nasihat buat kita. Apa nasihatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa pasti akan ngalamin mati. Oh iya, saya juga nanti kayak begini nih bakalan. Itu nasihat Pak. Ini ablah. Nyampe ke kita, diamnya si mayit itu secara tidak langsung dia memberikan nasihat kepada kita. Pesanlah, oh iya, kita semua bakal mati. Itu jadi ada dua nasihat, natik dan syamit, yang bunyi dan yang diem. Yang bunyi itu Al-Quran, yang bicara itu Al-Quran, yang diam itu kematian. Ya, mati ngasih nasihat buat kita. Waruya adna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Para sahabat bicara, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Ya Rasulullah, kami sudah malu, alhamdulillah. Tuh. Mereka ngerasa sudah malu para sahabatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, idna nastahyi alhamdulillah. Ketika Rasulullah menyeru, malulah kalian dengan sebenar-benarnya malu. Sahabat ngomong, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Kami sudah malu, alhamdulillah. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah?
Faqila lahu, dan dikatakan, ya, ketika mereka menyebutkan alhamdulillah kami sudah malu, kata Rasulullah, bukan itu. Mereka pun bertanya kembali kepada Rasulullah, wa kaifa dzalik? Terus bagaimana yang dimaksud kami harus malu itu seperti apa? Ya, malu. Malu itu apa sih, Pak? Isin. Ya. Isin, malu. Ya. Apa kata Rasulullah? Qala, beliau bersabda, man hafizar ra'sa wa mahawa. Ya, barang siapa yang menjaga kepalanya, wa mahawa, dan apa yang ada, ya, dan apa yang ada di isinya, ya, dan apa yang dikandung kepala itu, wal batna wa mawa'a, dan perut dan apa yang ada di dalam perut, isi perut tersebut, wa taraka zinatal hayatid dunya, dan meninggalkan kemewahan kehidupan dunia, wa dzakarul mauta, ingat mati, wal baliya, segala siksanya, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Artinya apa? Kita yang ngejaga kepala dan apa yang dikandungkan oleh kepala apa saja. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Ya, ada mata, telinga, hidung, mulut. Ini kalau lagunya siapa tuh? Syairnya Kanjeng Sunan Kalijaga tuh. Ya. Apa? Gundul, gundul, pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi, wakul, gembelengan, wakul glimpang, segane dadi salatar. Apa sih wakul? Apa pacul? Pacul itu papat sing ucul. Papat sing ucul, empat yang terlepas. Kenapa kok disebut gundul? Apa sih simbol gundul? Gundul itu kan kepala botak, plontos, gitu kan? Itu botak. Kenapa? Itu sebuah simbol. Kenapa sih? Kenapa Rasulullah sampaikan man hafidhar ra'sa wa mahawa? Menjaga kepala dan apa yang dikandung oleh kepala, ya ini nih. Empat, mata, telinga, hidung, mulut, ini empat. Kalau Kanjeng Sunan Kalijaga ngomongnya jangan sampai ini empacul, papat sing ucul, jangan terlepas. Dalam artian apa? Ini sih kalau lagu apa syair gundul-gundul pacul sebenarnya itu satu pesan kepada seorang pemimpin. Karena simbol kepemimpinan itu ada di kepala. Mesti kudu gundul. Kenapa gundul? Gundul itu nggak punya rambut. Apa sih rambut? Rambut itu sebuah mahkota. Orang kan berbagai macam gaya dia style rambutnya. Kenapa? Karena mahkota. Ada yang potong rambut cepak, ada yang potong rambut mohak, ada yang potong rambut pakai gaya jalan kutu, macam-macam tuh ya. Karena itu mahkota. Kenapa kau disebut gundul? Seorang pemimpin mestinya bukan harapannya adalah mahkota, kehormatan dan jabatan, tapi mesti dia harus gundul, digundul. Itu pemimpin tuh begitu. Jadi bukan mengharapkan sebuah kehormatan, diagung-agungkan, dieluk-elukkan, mesti kudu gundul. Ya, gundul, pacul. Pacul, jangan sampai papat ini ucul loh. Jangan lepas nih mata. Ya jaga matanya. Kalau dari makna dari syair itu maksudnya mata itu dijaga dalam artian perhatikan tuh, awasin. Siapa yang diawasin? Ya, seorang pemimpin awasin tuh. Siapa rakyatnya, perhatiin lah. Ya, perhatiin gimana sih rakyat saya gitu ya. Gitu ya. Gimana sih kondisi rakyat saya?
itu tuh jangan sampai lepas. Kalau lepas mah udah masa bodoh, mau gimana kayak jungkir balik susah, gimana kayak mau dagang mau kagak terserah lo kan gitu ya. Itu namanya nggak memperhatikan. Ya, perhatikan tuh, jangan sampai lepas matanya, jaga. Ya, dalam simbol kepemimpinan itu. Telinga, dengerin dong aspirasi rakyat. Telinga, jangan pura-pura budak. Ya, itu makanya jangan sampai terlepas. Telinga, penciuman kudu mesti harus normal tuh. Kalau enggak udah covid tuh ya. Covid apa nih? Maksudnya apa? Seorang pemimpin itu normal kudu penciumannya, kudu jujur. Oh, ini bau wangi, ya, ini bau asem, harus jujur tuh, ya. Mana yang wangi, mana yang asem, mana yang kecut, ya kan? Mana yang bacin bahasa gitu ya. Itu mesti kudu jujur. Ya. Kalau udah lihat, merhatiin rakyatnya, dengar aspirasi rakyatnya, oh ini benar-benar yang wangi, yang bau, artinya apa? Tahu tuh kondisi-kondisinya, baru mulut buat apa? Keluarkan kebijakan yang pro rakyat. Keluarkan kebijakan yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Ini kalau di syairnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Kalau apa? Gundul-gundul pacul, ya. Nyunggi wakul. Nyunggi itu membawa, wakul itu sebuah amanah. Kalau glimpang jatuh, amanah jatuh, ya apa namanya? Kalau seorang pemimpin nyunggi wakul gembelengan itu sombong congkak, ya wakul glimpang, amanahnya akan jatuh segane jadi sak latar, itu nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaatnya. Udah campur debu, campur kerikil, udah nggak bisa dimanfaatkan. Maka dalam hal ini pun Rasulullah pesan, man hafidhar ra'sa wa mahawa istahyu, malulah kalian minallah kepada Allah haqqal haya, dengan sebenar-benarnya malu. Itu tadi yang pertama, jaga kepala dan apa yang ada di dalam kandungan kepala tadi. Mata, yuk jangan sampai mata kita buat maksiat. Buat apa mata kita? Yuk buat taat. Ya, pandangan mata kita ya minimal buat tilawah Al-Quran, ya. Update lah status bacaan Quran kita, ya, update status bacaan Al-Quran kita. Kadang-kadang kita kan beda, update status WhatsApp, baca book, apa lagi, di medsos lah gitu, ya. Nah, itu banyak update. Artinya apa ya, kita update statusnya dengan apa? Tilawah Al-Quran mulut kita, ya. Telinga buat dengerin yang baik-baik. Kita jaga mulut kita pun sama, jangan sampai, hati-hati dengan mulut kita. Kita hindari dari pertama adu domba, ngomong kotor, ngomong jorok, ngomong bohong, dusta. Hati-hati dengan mulut kita. Maka ini jaga man hafidhar ra'sa wa ma hawa. Kalau kita sudah ngejaga apa yang ada di kepala, ya, satu tadi jaga dalam arti apa tadi? Dari perbuatan dosa. Wal batna wa mawa, jaga perut kita dan apa yang ada di dalam isinya. Artinya apa? Jangan sampai kita memasukkan ke dalam perut kita sesuatu yang tidak halal. Makanya Rasulullah sampaikan, kullul lahmin nabata fihi haram fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, makan neraka itu lebih utama. Jangan dah, ya. Kita cek, cross check. Kenapa kok doa kita mungkin belum diijabah Allah? Bisa jadi lantaran makanan, sumber makanan, nutrisi kita dari makanan yang tidak halal. Cek, cross check, kenapa kok saya males ngelangkah ke musola, ngelangkah ke masjid, ngelangkah ke majelis taklim. Cek, cross check, bisa jadi tenaga kita dihasilkan dari bersumber dari makanan yang tidak halal. Kalau sumber makanan nutrisinya halal, ya diajak taat, ayo.
diajak dekat, ayo. Ya kenapa? Nutrisi tenaga kita dari hasil yang baik-baik, insya Allah akan keluar pun untuk yang baik-baik. Ya biar kata makanannya enak, jadi tenaga kuat. Ya kalau sumbernya dari makanan yang haram, bawaannya yang mager. Ya males gerak, mager tuh. Makanya wal batna wa mawa'a, jaga perut dari apa ya, jaga perut dan apa yang ada di dalam isinya. Isi perut ya kita kan masukin ke mulut kita, masukin apa? Nah, sampah semua Pak sini. Coba ya masuk ke sini tuh udah jadinya sampah semua. Ya. Makan tahu warna coklat jadinya sama, nasi putih masuk ke dalam sama juga ujung-ujungnya. Ya. Kalau hijau. Berarti istiqomah dia ya. Ya Allah. Tuh, ya. Wal batna wa ma wa'a, jaga perut dan apa yang ada di dalam isinya. Kemudian wataraka zinatal hayatid dunya, meninggalkan kemewahan kehidupan dunia. Artinya apa? Meninggalkan kemewahan kehidupan dunia bukan mesti mendingan hidup miskin apa adanya. Kalau kita boleh milih, mending hidup miskin apa adanya, apa kaya apa aja ada. Iya, kalau kaya apa aja ada, apa miskin apa adanya. Kaya apa aja ada gitu ya. Itu pilihan kita. Pasti. Biar kata kehidupannya mewah tapi dia meninggalkan kehidupan mewah, artinya apa? Kita tidak terikat. Makanya letakkan duniamu di tanganmu, jangan kau letakkan duniamu dalam hatimu. Kalau kita meletakkan dunia, biar kata dunia kita banyak tapi letakkan di tangan kita, jangan letakkan di hati. Kalau diletakkan di tangan, kalau udah terlepas ya sudah, memang mau kemana, mau ngapain. Tapi kalau udah diletakkan di hati Pak, ya ini yang kepikiran mulu, tidur susah, miring susah, telentang susah, tengkurap susah, mikirin dunia yang hilang, yang binasa. Kenapa? Karena dunia diletakkan di dalam hati. Itu. Maka letakkan duniamu di tanganmu. Ya belajarlah dari tukang parkir. Ya datang tuh dia mobil banyak, dia nggak sombong Pak. Dia tersenyum saja. Mobil diambil sama yang punya, dia nggak marah. Ya, emang yang punya. Ya, artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah roji'un kembali. Artinya kitanya saja yang punya rumah, yang punya mobil, yang punya deposit, yang punya harta berlimpah, yang punya perusahaan. Kitanya saja nggak ngemilikin kita, apalagi yang kita milikin. Kitanya saja milik Allah, apalagi yang kita punya. Itu. Maka makna inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Biar kata dunia berlimpah, tapi wataraka zinatal hayatid dunya, meninggalkan kemewahan kehidupan dunia bukan berarti miskin, bukan berarti kehidupannya nggak punya, tidak. Tapi biar kata bergelimang harta, bukan lantar sebab dia menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakarul mauta wal baliyah, dan ingat mati dan segala siksaannya. Kematian ya itu pintu gerbang di mana kita menuju kehidupan yang kedua. Maka apa kata Rasulullah? Kalau kita sudah manhafidhar ra'sa wa ma'awa, yang menjaga kepala dan apa yang dikandungannya, menjaga perut dan apa yang ada di isinya, kemudian meninggalkan kemewahan dunia,
ingat mati dan segala macam siksaannya, apa kata Rasulullah? Faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Ya. Ini jadi hakikat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang sudah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Indikatornya tadi yang sudah disebutkan. Ini saja mungkin yang bisa saya sebutkan, ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Harapan besar kita terus di kehidupan dunia yang fana ini, mari hantarkan diri kita untuk terus perbanyak ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan kita setelah mati. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.